upaya dari pemerintah itu adalah dengan menggelontorkan berbagai insentif keuangan bagi UMKM. Seperti kita ketahui, beberapa di antaranya adalah ada subsidi bunga, ada restrukturisasi kredit, ada insentif pajak, jadi nggak usah bayar pajak dulu, ditanggung pemerintah untuk beberapa waktu. Terus juga ada dalam bentuk hibah, yaitu namanya BPUM atau Bansos Produktif untuk UMKM, bantuan-bantuan keuangan melalui koperasi, ya. Nah, agar insentif-insentif ini bisa dimanfaatkan secara maksimal, ya tentunya para pelaku UMKM juga perlu dibekali dengan pengetahuan di bidang keuangan, supaya bisa memanfaatkan secara maksimal. Nah, inilah latar belakang kenapa pelatihan ini kita adakan. Nah, pelatihan ini nanti akan ada yang dalam bentuk hybrid, ya, ada yang offline dan ada yang online, ya. Ya karena mungkin saat ini situasi pandeminya masih belum selesai, ya, tapi kami berharap ke depan situasinya juga akan semakin membaik, ya, pandeminya makin hilang sehingga offline pelatihan dalam bentuk offline bertemu tatap muka bisa dilaksanakan di beberapa kota. Dan dalam pelatihan ini kami juga sudah menghadirkan beberapa narasumber-narasumber yang cukup kompeten untuk memberi bekal pengetahuan dan wawasan kepada para pelaku UMKM. Kami berharap agar Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik, ya. Mohon juga gunakan kesempatan ini dengan bertanya kepada para narasumbernya. Nanti juga akan ada sesi pendampingan, ya, untuk pertanyaan-pertanyaan seperti konsultasi, ya. Itu juga akan diadakan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah dipraktekkan dalam usaha Bapak Ibu sekalian supaya insya Allah ke depan usahanya masih bisa bertahan dan bahkan bisa lebih maju. Amin. Demikian mungkin sambutan singkat dari saya. Selamat mengikuti kegiatan pelatihan ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Zakir atas sambutannya. Dan kemudian sambutan berikutnya adalah sambutan dari Ibu Hanifah Makarim, selaku Direktur Akses Pembiayaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, yang akan sekaligus membuka pelatihan pada kesempatan kali ini. Kepada Ibu Hanifah, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Zakir Syakur Mahmud, Ketua UKM Center FEB UI, lalu Bapak Edi Junaidi dan Bapak Adi Waskito, trainer UKM Center, dan para peserta semua. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkatnya lah, dengan rahmatnya lah kita bisa mengikuti acara hari ini, insya Allah dengan lancar sampai nanti selesai. Pertama, selamat kepada para peserta, Bapak Ibu, teman-teman semua terpilih dari sekitar hampir 300 pendaftar. Jadi di setiap acara kita pasti pendaftarnya lebih banyak daripada kapasitas yang kita miliki, jadi kita memilih dan selamat Bapak Ibu terpilih. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat memanfaatkan acara ini dengan baik dan maksimal. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Zakir, manajemen keuangan atau laporan keuangan itu adalah merupakan hal yang paling penting oleh sebuah usaha menurut saya. Jadi sebagus apapun produknya, semenarik apapun produknya, kalau tidak bisa melakukan manajemen keuangan dengan baik, saya yakin bisnisnya tidak akan sustain, tidak akan berlangsung lama. Jadi kalau misalnya kantong pribadi dan kantong bisnis masih dicampur-campur, nah jadi bingung itu nanti kantongnya, itu saya yakin jadi kacau lah gitu. Nah, dengan
kami bekerja sama dengan UKM Center UI, mudah-mudahan dapat memberikan sedikit wawasan dan masukan kepada teman-teman semua. Bagaimana sih cara mengelola keuangan, utamanya untuk yang sekarang adalah yang secara syariah. Jadi nanti jangan ragu, jangan malu untuk bertanya dalam session yang beberapa hari ini. Kemudian kalau bisa aktif untuk kehidupan sehari-hari di bisnis Bapak Ibu semua. Saya yakin kan Bapak Ibu yang terpilih memang sudah memiliki bisnis di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi mudah-mudahan ini dapat memberikan sedikit wawasan kepada Bapak Ibu, dan nanti pada saat pandemi ini sudah berakhir, insya Allah bisnis Bapak Ibu sudah bisa lebih mantap lagi. Jadi nanti kemudian dengan laporan keuangan yang sudah lebih bagus, tentunya akan mempermudah Bapak Ibu apabila ingin ketemu dengan investor, baik itu investor dari bank maupun non-bank. Tentunya yang akan mereka tanya adalah laporan keuangan. Dari mana mereka tahu usaha Bapak Ibu adalah usaha yang mempunyai prospek yang bagus ke depannya kalau bukan dari laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu sangatlah penting. Saya rasa itu dulu, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memaksimalkan acara 3 hari ke depan ini, dan mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya untuk Ibu Hanifah Makarim. Kemudian sebelum memulai acara, kita akan mengadakan foto bersama terlebih dahulu. Baik, kepada host untuk waktu dan tempatnya kami persilakan untuk mengadakan foto bersama. Baik. Ya, oke. Boleh lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh lagi. Oke, 1, 2, 3. Masih ada lagi. Banyak ini ya. 1, 2, 3. Masih ada lagi, sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih Mas Ahmad. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki sesi kelas dasar manajemen keuangan syariah. Nah, sebagai tambahan informasi untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kegiatan pelatihan ini nanti akan dipandu oleh moderator pada setiap sesinya. Dan untuk moderator pada sesi kali ini adalah Ibu Yuli Dwi Ermawati. Kepada Ibu Yuli, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar mengenai bisnis model kanvas dalam angka. Karena ini mengenai syariah, jadi sebelumnya kita akan belajar dulu mengenai pengenalan dasar-dasar syariah yang akan dibawakan oleh trainer, yaitu Bapak Ebi Junaidi. Bapak Ebi Junaidi ini adalah yang tidak mengetahui bagaimana kaidah syariah dalam berbisnis tersebut gitu. Nah, ketika tidak dibolehkan dalam masuk ke dalam pasar karena tidak mengetahui bisnis, maka itu adalah upaya Umar untuk mencegah terjadinya hal-hal yang buruk kemudian gitu. Mencegah agar Muslim dan umat manusia di Madinah yang ada pada waktu itu tidak terlibat ke dalam sebuah
transaksi yang memiliki efek yang buruk kepada mereka. Apa saja efek buruknya ketika harta tersebut adalah harta yang haram? Maka di dalam Islam ada berbagai macam gitu. Umpamanya di Quran surah Al-Baqarah 2168 gitu. Nah, pelanggaran kaidah syariah dalam bisnis menghasilkan harta yang tidak halal, sedang Allah memerintahkan kita untuk memakan harta yang baik, harta yang halal dan baik, halalan thayyiban gitu. Memakan harta yang haram adalah langkah yang mengikuti syaitan. Pada saat yang sama, kita juga mengetahui bahwasanya ada hadis yang menceritakan bahwasanya ada orang yang dia musafir dalam kondisi miskin dan teraniaya gitu ya. Kemudian berdoa kepada Allah gitu. Ketika dia berdoa ternyata doanya tidak dikabulkan. Padahal umpamanya dalam konteks orang yang musafir itu adalah orang-orang yang kemudian mendapatkan privilege, doanya akan dijamin untuk dikabulkan gitu. Nah, kenapa kemudian ternyata tidak dikabulkan? Karena ternyata ada dalam dirinya sesuatu yang haram gitu. Nah, jadi efek dari adanya harta yang tidak halal di dalam bisnis kita gitu, sesuatu yang tidak halal di bisnis kita itu menyebabkan doa kita tidak dikabulkan gitu. Nah, juga kalau kita kita juga mendengar bahwasanya kalau seandainya seorang muslim itu ada daging di dalam tubuhnya yang berasal dari sesuatu yang haram, maka satu-satunya cara agar daging tersebut mengkompensasi kebersihannya adalah dengan jalan dibakar di neraka. Jadi ini adalah salah satu efeknya, yaitu adalah jalan masuk ke neraka. Nah, yang terakhir barangkali adalah Quran surah Asy-Syura ayat 30 ketika lebih kurang Allah berfirman bahwasanya harta yang haram yang jamak di masyarakat akan mengundang turunnya azab di daerah tersebut. Jadi itu disandingkan dengan harta haram ini disandingkan dengan ayat mengenai zina gitu. Jadi kalau di masyarakat sesuatu tersebut harta haram tersebut sudah jamak, kemudian zina sudah jamak terjadi, maka akan turunlah azab di daerah tersebut gitu. Nah, inilah yang menjadi concern kita supaya kita tidak terlibat ke dalam harta haram dan bagaimana caranya supaya tidak terlibat? Maka ada dua hal. Pertama adalah kemauan untuk tidak terlibat, dan yang kedua adalah mengetahui tidak terlibat apa yang kemudian menyebabkan sesuatu itu menjadi haram, apa yang tidak haram gitu kan ya. Nah, indahnya dalam Islam adalah di dalam hukum asal muamalat semuanya itu halal, kecuali bila terdapat larangan dari Al-Quran dan hadis. Jadi berbeda dengan ibadah gitu ya. Kalau hukum asal ibadah kan semuanya haram malah gitu. Yang halal adalah yang dibolehkan gitu. Nah, kalau ini semuanya itu dibolehkan halal. Tapi kemudian kalau seandainya ada larangan dalam Al-Quran dan hadis, maka itu jadi haram. Apa aja yang haram, apa aja yang dilarang dalam Al-Quran gitu. Nah, menurut muamalat itu hanya ada 3 gitu. Yang pertama adalah zolim. Zolim ini mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah. Maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syariah adalah perbuatan zolim yang diharamkan. Baik dengan cara menambahinya atau menguranginya gitu. Jadi kalau kemudian sebagai contoh umpamanya zolim kepada Allah gitu. Allah memerintahkan kita, ini lagi bulan puasa gitu kan ya. Biasanya orang-orang mengeluarkan zakatnya di bulan puasa gitu. Nah, kalau sebenarnya kita sudah menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat gitu kan ya. Mengeluarkan zakat dan tidak kita keluarkan, berarti kita meninggalkan perintah Allah untuk membayar zakat. Dan ketika itu kita berlaku zalim kepada Allah. Ada harta yang sebenarnya menjadi hak orang lain tetapi berada di kita, dan itulah yang menjadi harta haram di dalam kepemilikan kita. Yang kedua adalah gharar. Gharar ini arti terminologinya adalah jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Ini kalau di dalam ekonomi biasanya disebutnya uncertainty gitu. Nah, contohnya apa gitu? Contohnya barangkali saya yang sering dikasih contoh gitu di dalam fikih adalah umpamanya saya punya seekor burung umpamanya, dan burung ini lepas gitu. Kemudian saya jual kepada seseorang burung lepas tersebut. Kalau dia bisa tangkap, baik dia bisa tangkap atau tidak, dia harus membayar saya seharga 100.000 umpamanya. Nah,
karena tidak ada kepastian bahwasanya barang tersebut akan delivery ke orang tersebut, maka ini akan menjadi sesuatu transaksi yang haram. Dan yang ketiga adalah riba. Ini yang apa namanya, yang sangat menggejala di kita gitu kan ya. Arti dalam apa namanya, dalam terminologinya apa gitu. Riba itu menambahkan beban kepada pihak yang berhutang, dikenal dengan riba dain kalau hal ini, atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar komoditas riba, umpamanya emas, perak, syair, kurma, garam gitu. Dan dengan jenis yang sama, atau tukar menukar emas dan perak atau dengan makanan, tapi caranya tidak tunai. Ini dikenal dengan riba baik. Nah, dalam bulan puasa, ini yang paling sering terjadi adalah kalau seandainya kita pengen nukar duit baru gitu, uang baru. Itu kan banyak di jalan-jalan, kalau dulu di sekitaran Monas, sekitaran Bank Indonesia gitu. Kita kasih uang 100.000, dia kasih uang puluhan, 10.000, tapi nggak 10.000-nya itu nggak nggak jumlahnya 10, tapi 95.000, ada 9 pecahan 10.000 yang baru, ada 5.001. Nah, itu termasuk riba di dalamnya. Tentunya yang paling besar adalah riba ketika kita meminjam ke bank, umpamanya kita meminjam ke bank, terus ketika kita pinjam ke bank, kita pinjam jumlah tertentu, dikenai bunga dan lain-lain. Sudah ada fatwa dari MUI-nya menyatakan bahwasanya bunga tersebut adalah riba. Nah, lebih jauh, semua halal kecuali yang terdapat dalam hadis. Jadi kaidah hukum asal setiap muamalat itu boleh atau mubah, memberikan kebebasan bagi umat Islam dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya. Faktor yang mengharamkan seperti zalim, riba, dan goror tadi adalah menjadi pagar-pagar dalam kita bertransaksi. Nah, pada saat yang sama, Islam memotivasi umatnya dalam berbisnis. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu familiar dengan katanya hadis, tapi hadisnya sendiri diragukan keasliannya, tetapi para ulama sepakat bahwasanya, sebagian ulama sepakat bahwasanya artinya sendiri adalah benar, artinya sendiri mendekati kebenaran. Ketika ada hadis mengatakan 9 dari 10 pintu rezeki adalah ketika berdagang gitu ya. Nah, tetapi lebih dari itu kita juga diceritakan banyak hadis yang menyatakan bahwasanya orang-orang yang berusaha, kemudian dari usaha tersebut dia pergunakan untuk kebaikan, itu balasannya malah lebih baik daripada orang yang lebih baik atau sama baiknya dengan orang yang sama baiknya dengan orang yang mengerjakan kebaikan itu sendiri. Mungkin yang agak kurang terkenal ceritanya waktu itu bukan di kisah para sahabat, tetapi di kisah salah satu ulama gitu, ketika seorang dia itu penggali kubur. Ketika dia menggali kubur, ada seseorang yang datang ke dia, seorang ibu mengatakan, tolong galikan kubur untuk anakku gitu. Kemudian digalikanlah oleh dia kubur tersebut, kemudian datanglah jenazah seseorang, jenazah tersebut ke dalam kuburnya. Tiba-tiba dia melihat ada seseorang yang datang dengan jubah putih dengan kuda, kemudian membawa jenazah tersebut pergi, dan hanya dia yang bisa melihat karena berada di dalam kubur tersebut. Dan tiba-tiba kubur tersebut berubah menjadi suatu tempat yang indah gitu. Nah, dia sampai pingsan, kemudian setelah dia siuman dan selesai dikuburkan, dia menceritakan hal tersebut. Nah, kemudian tapi ibu tersebut sudah pergi, jadi dia tidak tahu amalan apa sih yang dilakukan anak ini gitu. Tapi kemudian beberapa minggu kemudian datang lagi ibu yang sama menyatakan bahwasanya dia ingin menguburkan anaknya lagi. Jadi anak keduanya meninggal, dilakukanlah hal yang sama, dan dia mengalami hal yang sama juga. Tiba-tiba datang seseorang, sebuah sosok dengan membawa jenazah tersebut, dan kemudian kuburan tersebut berubah menjadi indah, gitu kan ya. Dan kemudian kali ini dia tidak pingsan, tetapi selesai seluruhnya dia bertanya kepada ibu, apa sih amalan dari kedua anak ini gitu. Ternyata anak pertama adalah anak yang menuntut ilmu agama, dan anak yang kedua adalah anak yang membiayai adiknya menuntut ilmu gitu. Jadi ketika seseorang berusaha pun
ketika seseorang berusaha, Allah memberikan sebuah ganjaran yang besar sekali, seperti laksananya seorang berjihad menuntut ilmu. Gitu. Nah, jadi ada motivasi besar di dalam agama kita, di dalam Islam, untuk kemudian membuat para umatnya berbisnis. Tetapi dalam berbisnis tersebut ada aturan-aturan, ada pagar gitu. Zalim, riba, gharar itu tidak boleh terlibat di dalam hal tersebut, agar harta yang kita konsumsi adalah harta yang halal gitu. Dan apa namanya, pada saat yang sama ketika zaman para sahabat, setiap orang yang akan berjualan itu dites apakah dia mengetahui ini. Kalau ada yang tidak diketahui, maka dia diminta belajar dulu untuk kemudian baru boleh kembali ke pasar. Kalau dia belum belajar, maka dia belum boleh kembali ke pasar, belum boleh kemudian berdagang di sana. Demikianlah yang dilakukan oleh para sahabat untuk memastikan bahwasanya setiap transaksi, setiap apa yang dilakukan dalam muamalat ini, itu adalah sesuatu yang tidak melanggar apa yang Allah larang gitu. Nah, karena yang semuanya halal, maka inovasi, kemudian penggunaan teknologi dan lain-lain semuanya dimungkinkan. Hanya ini nih rambu-rambunya. Yang lainnya boleh, semuanya ini aja rambu-rambunya. Terakhir saya ingin menutup dengan hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, ada yang bertanya pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, mata pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau diberkahi. Gitu. Nah, ada juga kita dengar bahwasanya hadis menyatakan bahwasanya seseorang yang berlelah-lelah di setiap hari mencari rezeki gitu ya, itu ketika tidurnya dosa-dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan cara yang lain, itu hanya bisa dihapuskan ketika badannya capek dan lelah selama dia tertidur dalam kelelahan dia mencari rezeki tersebut, maka dosa-dosa yang tidak terhapus tersebut dihapuskan oleh Allah atau dimaafkan oleh Allah. Jadi demikianlah Islam meletakkan kemuliaan orang-orang yang berusaha, kemuliaan orang-orang yang mencari rezeki, dan ketika rambu-rambu tersebut kita jaga, insya Allah ini menjadi jalan kebaikan buat kita sebagai amal kita, dan membawa kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu dulu untuk bagian kaidahnya. Saya serahkan kepada Pak Adi untuk selanjutnya ke bagian kanvasnya ya Pak Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ebi. Jadi kita sudah cukup sedikit mengerti ya apa ada kaidah-kaidah syariah itu, ada riba, ada goror, ada zalim juga ya. Jadi mungkin nanti kita sudah mulai sedikit-sedikit belajar menerapkan itu di kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya ini kita akan belajar mengenai bisnis model kanvas, dan ini akan dibawakan oleh dosen yang sudah sangat populer sekali di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada Mas Awas atau Mas Adi Waskito. Mas Adi, boleh dipersilakan Mas Adi, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi kita semua, salam sehat. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan pebisnis yang luar biasa hari ini meluangkan waktu untuk bersama-sama kita diskusi ya terkait dengan materi manajemen keuangan syariah di sesi 1 ini. Saya berharap semoga rekan-rekan semua dalam keadaan baik dan sehat dan sudah pada sahur semua ya. Amin. Ya, ada yang belum sahur nggak di sini? Ya. Oke. Pak Adi, suaranya seksi banget, Pak. Kenapa nih, Pak? Ya. Jadi suara saya ini agak seksi. Kenapa? Karena saya tuh kalau buka puasa biasanya tiap tahun melakukan hal yang sama terus ya, yaitu gorengan dan es buah. Jadi ya kebanyakan gorengan es buah nih kayaknya nih. Tapi tetap semangat Bapak Ibu sekalian ya. Mohon maaf nanti kalau saya ada jeda sedikit karena harus batuk atau yang lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya izin share materinya. Bapak Ibu, kita udah pernah kenal model bisnis kanvas, beberapa dari Bapak Ibu sudah ada yang mungkin yang sudah pernah membuatnya, dan pada sesi hari ini kita akan coba
review kembali tentang model bisnis Canvas ini, dan kita akan tambahkan lagi satu poin dari bisnis model Canvas ini sehingga bisnis Canvas ini bisa lebih bermanfaat ya, terutama untuk bisa menilai usaha bisnis dari Bapak Ibu sekalian. Nah, selain itu kita juga pengen nanti dalemin terkait dengan hubungannya dengan rencana bisnis. Ya, Pak Adi, kan ada rencana bisnis nih ya, ada model bisnis Canvas nih, bedanya apa? Nanti kita akan bahas di sesi terakhir ya. Baik, untuk yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih atas masukan ya, insight dari Pak Ebi ya. Ini menurut saya penting ya buat kita pengusaha gitu, nggak cuman ngejar duniawi ya, tapi juga ngejar akhirat gitu ya. Mungkin intinya poinnya seperti itu, dan saya yakin di Islam sudah banyak rambu-rambunya, sudah ada rambu-rambunya untuk kita berbisnis. Dan menariknya adalah ketika kita bicara bisnis, kita bicara apa sih? Kita bicara menciptakan sebuah nilai. Kalau ibarat kata nilai ya, kenapa kok bisa nilai sih? Ya karena kita kan menjual sesuatu, baik itu produk maupun jasa, dan nilai itu tentunya yang berharga ya. Kita bicara harga berarti ada harganya, dan itu dibeli oleh pelanggan kita. Nah, dalam proses penciptaan itu ya, dalam kita berbisnis itu kita seringkali pengen tahu gambaran tentang bagaimana proses bisnis kita, bagaimana bisnis kita berjalan. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, yang dinamakan bisnis model itu adalah bagaimana teman-teman bisa paham, tahu tentang bagaimana bisnis teman-teman berjalan. Nah, bisnis model ini merupakan tools yang dipakai di mungkin jutaan orang di dunia ya. Dan saya berharap sebenarnya dari rekan-rekan sudah ada yang bikin, sudah ada yang punya gitu ya. Kenapa? Karena bisnis model ini paling mudah digunakan untuk bisa ngobrol sama tim, sama orang lain gitu ya. Kenapa? Kalau kita ngobrolin tentang bisnis itu atau tentang bisnis yang kita jalanin, kalau kita nggak punya panduannya ya, itu kita bingung mau ngobrol ngalor ngidul tapi nggak tahu nih kita lagi ngomongin apa ya. Pelanggan, oke, ini lagi ngomongin apa ya? Oh, lagi ngomongin keuangan. Oh, kita lagi ngomongin apa ya? Jadi bisnis model ini membantu kita untuk bisa ngobrol sama tim kita dalam satu usaha kita. Dan itu juga bermanfaat juga buat Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu mau ngembangin usaha ya. Ketika Bapak Ibu mau mengembangkan usaha Bapak Ibu bisa mengidentifikasi apa-apa dalam bisnis Bapak Ibu yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diperbaiki. Nah, itu semua bisa digambarkan dalam secara sederhana, secara simpel di bisnis model itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, bisnis model itu dipenangkan oleh Alexander Osterwalder ya dalam bukunya Business Model Generation. Pak, saya mah nggak usah baca bukunya lah, tebal bukunya. Iya bener, nggak usah lah. Jadi langsung aja cari di YouTube ya, tinggal nonton videonya, jelas ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang udah kebantu banget ya sama yang namanya YouTube ya buat pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, ketika diterbitkan memang tujuannya memang untuk menggambarkan sebuah bisnis dari mulai penciptaan nilai, penyampaian hingga pemanfaatannya. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau kita bikin bisnis itu kita sedang menciptakan nilai buat siapa? Buat pelanggan. Ya. Wah, menarik juga nih, Pak. Ya. Nah, kalau gitu pertanyaannya apa ini yang dimaksud dengan nilai? Oke. Nilai itu apa sih? Ya. Bicara nilai, ya nilai mah yang biasa buat anak sekolahan itu bukan, Pak? Iya. Ya. Itu mah nilai rapot ya. Oh, nilai itu yang apa sih? Biasa kalau di rumah makan Padang itu loh, yang makan ada pakai ikannya, itu gulai, bukan nilai. Gulai, beda ya. Ada yang dari Sumatera Barat di sini? Nggak ada? Yang dari luar Jakarta? Coba raise hand. Dari luar Jakarta? Oh, banyak. Oke. Yang dari
luar Pulau Jawa. Nah, ini ada nggak? Widih, ada juga, mantap. Pak Fernando Silaban, Pak Ibu Rayana, luar biasa. Oke, jadi dari luar pulau ada, dan saya apresiasi setinggi-tingginya buat Bapak Ibu yang berkenan meluangkan waktu pada sesi hari ini. Baik, apa itu nilai? Gambaran apa namanya? Gambarnya agak ribet nih Kak, digambarkan boleh ditolong dicek, ada yang oke, sudah ya. Baik, terima kasih Pak. Ini gimana caranya kita gambarin nilai ini, kok agak ribet banget sih ya? Ini sebenarnya gambaran visual ya, tapi kalau misalnya mau digambarkan secara sederhana, nilai itu adalah sesuatu yang dipersepsi sama pelanggan tentang bisnis kita. Oh gitu Pak, jadi maksudnya gimana ya? Jadi nilai itu ada di benak dari pelanggan Bapak Ibu semua. Contoh nih, Ibu Rahmi, usahanya apa nih Bu Rahmi? Boleh tahu Bu Rahmi? Boleh di open mic-nya, silakan. Bu Rahmi usahanya apa? Boleh tahu? Belum ada suaranya. Oke. Belum kedengarannya. Atau saya yang belum kedengaran. Yang lain udah kedengar. Oke, jadi mohon maaf nih. Belum bisa interaksi langsung ya, live interaction. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi Bapak Ibu, ketika nilai itu ada di benak pelanggan, artinya apa? Artinya bahwa nilai itu yang nilai bisnis Bapak Ibu itu yang ada di benaknya gitu ya. Nah, ketika kita bicara nilai, kita itu tentunya pengen nilai itu tinggi ya. Kenapa tinggi? Karena kita pengen ya barang kita dibeli ya. Nah, biasanya Bapak Ibu ini ya, kalau kita beli barang nih Bapak Ibu, umumnya yang lazim ya adalah nilai barang yang kita beli itu harusnya lebih tinggi daripada harga barang yang kita beli. Oh gitu Pak, kenapa? Iya, karena kalau nilainya lebih rendah, itu nggak mungkin kita beli. Misalkan ada nih, ada barang, tapi mungkin kasusnya beda-beda ya. Ada barang, kita lihat, nih barangnya jelek itu. Nah, itu nilai udah jelek tuh. Kira-kira Bapak bakal beli nggak? Enggak. Nah, tapi kalau nilainya, oh itu bagus tuh. Kalau kita pakai itu, kita kelihatan kayak artis. Misalkan begitu ya. Misalkan ada nih Bapak Ibu jualan jilbab. Ya. Kalau Bapak Ibu jualan jilbab, nanti mirip artis ya. Misalkan, nah berarti kan Bapak Ibu punya gambaran bahwa produk tadi itu bernilai, dan Bapak Ibu dengan nilai tadi itu rela untuk mengeluarkan uang untuk membeli barang tersebut. Jadi Bapak Ibu bayangin kalau kita nggak dinilai baik, bagus, tinggi sama customer kita, kira-kira kita bakal dibeli enggak? Bisa Pak dibeli kalau cuman kita doang penjualnya. Iya benar. Setuju saya. Jadi kalau Bapak Ibu yang cuman satu orang itu saja menjual produk satu-satunya ya, mungkin bisa. Tapi sampai kapan Bu, Bapak Ibu sekalian? Karena mungkin akan ada ya, mungkin ya, nggak usah mungkin, ini pasti ya, akan ada pemain lain yang bisa masuk atau kompetisi yang bakal masuk, kompetitor lain yang bakal masuk, sehingga kalau Ibu nilainya rendah terus ya, kemudian bisa kalah sama yang pemain tadi yang baru masuk. Dan ini yang sudah dialami ya, banyak sekali dialami sama teman-teman kita semua ketika lagi dalam kondisi COVID seperti ini ya. Jadi kita bayangin ya, kita langsung berubah total ya. Berubah total gimana Pak? Ya, ada terutama yang jual makanan, minuman gitu ya. Ini gimana Pak? Kita nggak boleh dagang, nggak bisa buka toko segala macam. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, kita paham kalau sebenarnya itu ada solusinya ya. Kalau Bapak Ibu tentunya udah paham ya. Kita ada pesan antar, kita harus membuka diri kita untuk suatu hal yang dinilai lebih ya. Karena apa? Karena konsumen udah nggak mungkin datengin rumah makan kita atau toko kita, tapi konsumen butuh didatangi sama produk kita gitu, istilahnya gitu ya, dikirim produk kita. Akhirnya kita semua beralih ke
online ya, beroleh ke online sehingga kita jualan online segala macam. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah dengan demikian Bapak Ibu sudah punya nilai baik dibanding di mata pelanggan? Jawabnya bisa iya, bisa enggak. Kenapa? Karena enggak cuma Bapak Ibu yang ngelakuinnya. Yang ngelakuinnya hampir semuanya ya. Kalau misalnya semuanya lakuin hal yang sama, kira-kira nilainya bagaimana, Bu? Sama-sama bagus. Nah, tinggal kita lihat aja mana yang lebih bagus di antara mereka yang. Nah, oleh sebab itu muncul konsep namanya value added atau nilai tambahan. Jadi kita menambah nilai kita gimana caranya nih, ya. Ada yang bilang, wah Pak, saya mau bagusin kualitinya Pak, standar biar nggak ada cacat, nggak ada komplain segala macam. Oke, itu satu. Kualitas nomor satu. Oke, ada lagi nggak? Ada Pak. Masalah kecepatan Pak, ini konsumen ini pengennya cepet-cepet Pak. Kadang kita suka kesal dibuatnya Pak. Kenapa? Pengennya cepet. Emang dia nggak tahu, bukan beginian kan lama gitu kan. Oke, berarti kalau tahu kebutuhannya cepat dan kita pengen tetap dinilai dinilai bagus sama konsumen, pertanyaannya kita harus menyesuaikan dia apa pelanggan yang menyesuaikan kita? Kita nggak bisa ya bikin pelanggan menyesuaikan kita, kecuali kita itu tadi ya, satu-satunya gitu ya, satu-satunya penjual ya. Tapi kan kita nggak begitu ya. Akhirnya kita harus menyesuaikan mereka. Mau nggak mau kalau dibilang lambat banget sih nih pelayanannya, nah itu artinya udah masukan tuh. Jadi Bapak Ibu, penting nih Bapak Ibu untuk bisa melihat nilai ini. Dari mana sih Pak ngeliat nilainya Pak? Gampang aja Bapak Ibu. Ibu Bapak tanya pelanggan yang sering beli sama Ibu, yang melakukan pembelian berulang ya. Artinya apa? Kalau yang baru mungkin dia belum tahu banyak tentang kita ya. Tapi kalau yang udah beli berkali-kali sama kita, dia tahu tuh. Dia bahkan bisa lebih jujur, ya kan? Lebih jujur daripada orang lain gitu kan. Nah, tapi nggak lebih jujur dari pasangan hidup kita ya. Mudah-mudahan begitu ya, Pak Ibi ya. Baik. Jadi tanyanya gimana Pak? Kita tanya, Bapak Ibu, saya mau nanya nih, ya Bapak Ibu kan udah beli produk saya nih udah lama nih gitu kan. Mau tanya nih, kenapa sih Bapak Ibu beli produk saya? Nah, itu aja dulu. Itu dulu. Nah, ketika itu ditanyain, itu langsung keluar semua nilai Bapak Ibu semua. Langsung keluar nilainya. Nah, itu nilainya yang Bapak Ibu bisa catat ya gimana caranya mempertahankan itu, dan kemudian bisa jadi itu jadi bahan promosi Bapak Ibu. Maksudnya promosi gimana Pak? Iya, karena sudah ada yang apa istilahnya? Udah ada bukti ya, udah ada testimoni bahwa misalkan nih, wah saya mah kalau misalnya ke tempat Bapak ini pelayanannya ramah gitu kan, dan cepat ya kan, terus juga kadang saya dilebihin gitu kan. Nah ini kan menarik nih ya, jualan tapi dilebihin ini kan nggak biasa gitu. Yang ada kan ya udah jual aja sesuai dengan timbangan, tapi yang kita nggak boleh kan justru malah ngurangin ya. Tapi kalau misalnya jualan dilebihin, wah gimana nih? Menarik juga ya. Menarik ya. Jadi kalau ibaratnya jual kacang ya masih hangat, biar lebih hangat lagi, ditambahin lagi biar lebih hangat lagi gitu kan. Ya, semakin banyak kacangnya semakin hangat gitu. Nah, ini menarik nih. Nah, ini nilai-nilai yang seperti ini nih. Oke Pak, ini kita tadi ngomongin nilai. Itu ada harga, ada biaya-biaya. Ya oke, berarti kita bicara nilai ini kita ciptakan, persepsi ini kita ciptakan tinggi Pak ya, untuk kemudian kita bisa jual harga ya sesuai dengan nilai yang dipersepsi. Oke. Nah, tapi jangan lupa Bapak Ibu, kadang kita harus pastikan juga nih bahwa bisnis kan pengennya untung ya. Nah, ini kalau misalnya bicara bisnis untung nggak untung nih harus ke Pak Ebi nih, karena kan kita bicara kalau bicara syariah kita nggak cuman ngejar untung aja gitu kan. Nah, tapi kan kita pengennya untung. Nah, kalau untung berarti apa? Berarti kan harga kita atau apa yang kita jual itu ada margin atau selisih dengan biaya-biaya kita. Nah, ini penting nih Bapak Ibu. Kita memastikan bahwa biaya-biaya kita sudah semuanya tercover, nutup ya, sehingga harga tadi sudah bisa mengcover atau menutup biaya-biaya kita dan ada selisihnya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu juga harus paham bahwa kita harus pastiin ada selisihnya nih, jangan sampai kita nggak tahu gitu loh. Kalau kita nggak tahu berarti kan contohnya kita nggak tahu berapa sih HPP-nya misalkan seperti itu. Harga produksinya berapa ya untuk produk kita ya, kita nggak tahu. Nah itu hati-hati gitu kan. Kita mungkin bisa
punya nilai tinggi tapi kita nggak menguntungkan. Kenapa? Kita nggak dapat hasil, kita nggak dapat manfaat juga dari, kita nggak bisa capture, kita nggak bisa tangkap nilai kita gitu. Jadi kalau tadi kita bicara di bisnis model tadi ada 3 ya. Yang pertama penciptaan nilai, ya. Yang kedua ada penyampaian nilai. Yang ketiga ada penangkapan nilai. Ini maksudnya penangkapan nilai itu ini. Penangkapan nilai adalah bagaimana caranya Bapak Ibu bisa dapat untung. Nah, gitu aja dah. Bisa dapat margin. Nah, oke. Terus Pak, gimana dong Pak? Apa yang bikin nilai saya dibandingkan yang lain itu bagus? Ya. Ini tadi kita sudah coba diskusi ya terkait bagaimana mengetahui nilai bisnis Anda. Nah, ini mengenai penciptaan penangkapan nilai. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan gambarkan penciptaan penangkapan nilai ini di bisnis model. Tapi sebelumnya Bapak Ibu bayangkan dulu ya, dalam hal kita berbisnis, kita menciptakan suatu nilai ke pelanggan kita. Kemudian dari situ kita menangkap nilai tadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk keuntungan ya, dalam bentuk profit, dalam bentuk margin gitu ya. Nah, ini kita harus pahami dulu ya kan. Tadi kita sempat disampaikan terkait dengan penciptaan nilai, kita pengen nilai kita tinggi ya. Berarti ini yang paling kiri ya, persepsi nilai kita pengen ini tinggi. Ya. Gimana caranya Pak? Itu tadi kita bicara. Mungkin kita dengan menjaga kualitas ya, membangun merek kita, kemudian juga melakukan pelayanan yang cepat gitu ya. Dan pelayanan cepat ini kan sebenarnya bisa dibantu oleh teknologi ya, teknologi. Jadi teman-teman nanti kita akan diskusi ke depan nih tentang teknologi. Oke, kemudian ada biaya. Nah, biaya ini gimana nih Pak? Kita nyipta persepsi nilai kita tinggiin ya, kita create value yang tinggi. Sementara untuk biaya kita pengennya kan efisien. Kita pengennya biayanya bisa bisa cukup lah untuk kita mendapatkan keuntungan ya. Nah, seperti ini. Nah kemudian dari sini kita bisa gambarin bahwa dari biaya ini, nah biaya ini juga kadang ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi dari biaya ini ya, terutama terkait sama pemasok atau supplier atau vendor atau ya pokoknya yang kita beli darinya ya. Jadi contohnya kalau kita punya usaha kedai kopi, kita pasti beli bahan baku kopi gitu ya. Kita jual pakaian ya, mungkin kita beli bahan baku kain ya gitu kan. Nah, kita pahami nih bahwa biaya ini dipengaruhi oleh kekuatan tawar-menawar ya dari pemasok. Kok bisa Pak? Dari mana Pak? Jadi Bapak Ibu, prinsipnya sederhana aja ya. Jadi kalau kita banyak nih pembeli ya, terus kemudian pemasoknya itu sedikit atau cuma satu misalkan gitu ya, kira-kira harga ditentuin oleh siapa? Harga ditentuin oleh kita. Bagaimana bisa orang pemasoknya cuma sedikit, ya kan? Masuknya cuma sedikit, mungkin cuma satu gitu ya, atau cuma sedikit lah. Nah terus sementara yang butuh banyak, ya tentunya kekuatan pemasok juga tinggi, ya kan? Kekuatan pemasok tinggi sehingga dia bisa menentukan biaya. Nah, biaya ini yang kemudian bisa mengganggu keuntungan kita, mengganggu margin kita nih. Nah, oh Pak, tapi saya bisnisnya bisnis unik nih Pak. Kenapa? Karena pemasok saya cuma satu nih, udah nggak ada yang lain. Nah, itu berarti risiko Bapak dalam berbisnis cukup tinggi Pak. Kenapa? Ketika Bapak punya order yang banyak, sementara pemasok cuma satu dan cuma dia aja gitu ya. Nah, itu otomatis itu bisa berpengaruh pada usaha Bapak Ibu sekalian. Apalagi Pak, selain itu struktur biaya nanti kita bicara. Struktur biaya ini kita bicara kaitan dengan biaya-biaya yang keluar di dalam bisnis kita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, biayanya ada apa aja sih Pak. Yang pasti ada biaya langsung ya,
ada biaya tidak langsung, ada biaya fix yang tetap, ada yang variabel ya. Jadi ketika kita punya struktur biaya itu kita bisa kelola dengan baik ya. Nah, otomatis kita juga bisa dapat efisiensi ya. Nanti kita akan diskusi lebih jauh. Oke, Pak, ini mengenai selisih antara persepsi biaya dan biaya ini, persepsi nilai dan biaya ini ada warna hijau nih Pak ya, warna hijau nih penangkapan nilai. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah mencoba untuk meningkatkan nilai kita mencoba untuk mengurangi biaya-biaya kita berharap kita punya keuntungan lebih banyak, ya kan? Tapi Bapak Ibu, keuntungan tadi itu ternyata bisa dipengaruhi, bisa digoyang lah istilahnya ya. Digoyang oleh siapa nih Bapak Ibu? Oleh pemain baru Bapak Ibu. Oleh barang substitusi. Apa tuh Pak? Barang substitusi ya barang yang bisa menggantikan Bapak Ibu, barang Bapak Ibu ya. Ya. Artinya itu juga merupakan pesaing juga ke Bapak Ibu gitu kan. Ya. Ya, mungkin contohnya kalau bicara substitusi, kalau kita bicara saya jualan kopi ya. Jualan kopi. Nah, ada juga nih yang selain jualan kopi nih yang asik juga misalkan milk tea gitu ya. Sama nih. Dua-duanya bikin seger ya, bikin seger kalau pas buka puasa gitu kan. Nah, jadi menarik nih Bapak Ibu. Nah, tingkat persaingan ya Bapak Ibu. Nah, ini juga memainkan peran juga ya untuk kita punya keuntungan ya. Jadi kadang tingkat persaingan ini mainkan peran juga. Jadi semakin heboh ya persaingannya. Pak, persaingan heboh tuh maksudnya apa sih? Gambarannya apa persaingan heboh? Ya kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar ada istilahnya price war, perang harga ya. Ini perang harga ini serem ya. Kenapa kok serem Pak? Ya, karena perang harga kan dia murah-murahan harga. Biar apa tuh? Biar konsumen cuma beli ke dia gitu kan. Pertanyaannya kalau misalnya begitu, bisnis yang bisa bertahan di dalam perang harga yang mana? Yang punya dompet tebel ya, yang punya dompet tebel. Sementara yang dompetnya tipis ya, itu pasti kalah ya, pasti kalah. Oke, tapi enggak juga kan Pak, kan ada bantuan dari Allah. Iya, kita harus berdoa terus ya. Mudah-mudahan ada bantuan sehingga misalkan ada sesuatu sama mereka gitu. Jadi kita bisa untung kembali ya. Tapi kan itu lagi ya, balik lagi. Cara idealnya seperti itu. Oke, kemudian ada faktor keunikan yang langka dan sulit ditiru. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ketika Bapak Ibu punya faktor keunikan yang langka dan sulit ditiru dalam usaha Bapak Ibu, ini bisa gedein keuntungan Bapak Ibu. Kok bisa Pak? Iya, karena orang itu ya kalau ngelihat sesuatu yang unik, yang langka, yang sulit ditiru tuh, ya kan? Orang bingung nih, gimana caranya kita bisa bikin makanan segini enak, misalkan kita mau jualan apa ya? Contohnya ayam geprek misalkan. Ayam geprek mah biasa aja Pak, tapi ini ada ayam geprek, sambalnya ini nggak ada yang ngalahin, misalkan gitu ya. Pak, dari tadi contohnya makanan terus, nanti bikin lapar. Ya, nggak apa-apa ya, nggak dosa kan ya. Mudah-mudahan sih nggak dosa ya. Ya, tapi jangan ngiler aja gitu kan. Ayam geprek nih, jadi ayam geprek unik, bagaimana uniknya? Ya, orang sama-sama geprek, sama-sama ayam digoreng pakai tepung, sama-sama pakai sambal. Ya. Bedanya di mana? Ada yang unik nih Pak Ibu, di sambelnya ya, sambelnya ini unik. Nggak ada di tempat lain selain dia. Wah, itu berarti ada faktor unik tuh ya. Oke, lanjut. Bapak Ibu, jadi dalam hal ini kita sudah sampai ke tahap di mana Bapak Ibu tahu gambaran tentang bisnis sebagai upaya menciptakan nilai, menyampaikan nilai, dan mengcapture atau menangkap nilai. Nah ini sedikit ikut-ikutan sama Pak Ebi nih ya. Jadi dalam hal penciptaan nilai ini ya kita sadarlah bahwa kita dunia itu cuma sesaat, akhirat yang kekal gitu ya. Dan dalam hal ini kita juga harus sadar juga bahwa dalam kita berbisnis kita harusnya nggak cuma berorientasi pada duniawi tapi juga non duniawi atau akhirat. Nah, oleh sebab itu dalam hal penciptaan nilai ini, nah ini penting nih Bapak Ibu, dalam hal penciptaan nilai ini nggak cuma
pada pelanggan harusnya ya idealnya. Ini untuk diskusi lebih panjang sih. Nah, tapi juga nilai kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di situ kita minta ridhonya dalam hal ini gitu ya. Oleh sebab itu, maka Bapak Ibu sekalian, kita nggak cuma ngelihat pasar aja, kita nggak cuma ngelihat aspek kualitas, merek, kecepatan aja, tapi kita juga harus menciptakan nilai dengan hal-hal lain yang berbeda gitu. Bedanya apa? Nah, bedanya ini yang mungkin bisa bikin Bapak Ibu jadi unik tadi. Karena nggak semuanya bisa juga nih. Bisnis dengan murah hati. Oh, bisa Pak ya, bisnis dengan murah hati. Berarti kalau rugi nggak apa-apa dong. Iya, nggak udah Allah jamin tuh nggak bakal rugi karena namanya murah hati, ya kan? Murah hati kan. Nah, terus kemudian menepati janji, ya kan? Kadang kita kalau dalam berbisnis kadang suka banyak janji tapi lupa menepati. Nah, ini juga kita juga harus menjauhi sumpah janji berlebihan atau bahkan tidak ditepati, ya. Terutama kalau kita bicara lagi jualan ya, kalau lagi jualan itu kadang ada hal-hal yang kita janjikan, apalagi kalau kita punya tim penjualan yang targetnya yang kita targetkan sejumlah penjualan tertentu, ya kita harus pastiin bahwa rekan-rekan kita itu yang ada di lini depan usaha kita, bisnis kita itu, mereka itu jangan berlebihan lah gitu ya. Takutnya kalau berlebihan ya itu tadi nanti balik lagi ke bisnis kita ya. Oke, tidak berlaku curang dan menjauhi yang dilarang menurut syariah yang sudah disebutkan sama Pak Ebi tadi. Baik, ini ada contoh kisah daripada salah satu pengusaha di Amerika yang sudah kurang lebih 5 tahun ya menyediakan makanan gratis untuk tunawisma ya. Jadi bayangin ya. Jadi begitu ada orang datang dia tunawisma dikasih makanan gratis ya. Ini luar biasa dan hal ini juga mungkin banyak juga di Indonesia ya. Seperti itu. Oke, ini yang tadi saya sampaikan ke Bapak Ibu, ada 3 pada dasarnya. Pak, ini apaan Pak kotak-kotak begini? Ini menarik ya nih dari Bapak Ibu ya. Memang kalau kita bicara bisnis model kanvasnya Alexander Osterwalder ini, itu ada kotak-kotak ya. Ada kotak-kotak. Nah, tapi yang kotak-kotak ini nggak bisa dimakan Bapak Ibu. Ini kotak-kotak yang nggak bisa dimakan. Yang bisa dimakan itu otak-otak Bapak Ibu ya. Nah, Bapak garing ya udah nggak apa-apa lah. Ya. Ya, apa aja tuh ya kotak-kotaknya Pak? Ya. Pak, itu kotak banyak banget Pak. Jangan banyak-banyak Pak. Aduh Ibu, nggak bisa enggak Bu. Ini udah dari sananya. Ibu pengennya berapa kotak ya kan? Nawar aja, heran si Ibu mah. Ya biasa nawar ya. Ya emang suka nawar ibu-ibu ya. Ya kalau bapak-bapak jarang nawar ya. Ya. Ini ada 9 kotak nih Ibu Bapak sekalian ya. 9 kotak ini atau 9 blok istilahnya blok gitu ya. Itu merupakan komponen penting dalam bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, kadang bisnis model ini kita gambarkan sebagai suatu proses input, proses output ya dalam bisnis kita. Nah, cuman saya mau pastiin Bapak Ibu paham dulu nih kotak-kotaknya apa nih karena ada warna-warna berbeda nih. Jadi Bapak Ibu, ketika kita bicara kotak yang sebelah kiri ya, itu warna merah tuh ya. Kotak yang merah ini penciptaan nilai ini artinya sesuatu yang kita kerjaan di dalam perusahaan kita, dalam bisnis kita ya. Hal ini yang tidak kelihatan sama pelanggan Bapak Ibu. Ini istilahnya internal perusahaan Bapak Ibu. Jadi yang merah ini adalah yang internal perusahaan Bapak Ibu, yang ada di dalam perusahaan Bapak Ibu, yang nggak kelihatan. Sementara yang hijau ya, yang hijau nih yang sebelah kanan ini itu yang kelihatan karena itu bagian dari penyampaian nilai kepada siapa ya, kepada pelanggan kita. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin dalam proses penyampaian nilai kita menciptakan nilai dulu, hasilnya kita mau produksi dulu gitu kan. Ya kita dengan segala mitra kita, dengan aktivitas kita, kemudian ada resources kita, kemudian baru kita sampaikan kepada pelanggan kita. Nah, kemudian proses yang ketiga apa? Penangkapan atau pemanfaatan nilai dari semua ini. Bocor. Ya. Bocor eta si Tayona bocor. Iya, bocor Pak. Ya, bocor. Tong dikanu eta. Iya.
penangkapan nilai. Jadi penangkapan nilai ini penting Bapak Ibu karena ini ujung-ujungnya kalau menurut saya bisnis ini gitu nggak selalu ujung ya. Bisa jadi ini yang jadi menarik lah, paling menarik dari Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena dari cost structure dan revenue stream ini Bapak Ibu kita bisa ngelihat seberapa di mana uangnya ya, di mana duitnya, where is the money gitu ya. Kalau bicara kamu bisnis apa sih? Ya dijelasin bla bla bla. Di mana uangnya gitu kan ditanya. Terus dapat duitnya gimana? Nah itu ketika nanya gitu ya. Misal ditanya nih, Mas Zedi, Kang, bisnisnya apa Kang? Saya mau bisnis ini gitu ya. Terus dapat duitnya gimana Kang? Gimana dapat duitnya Kang? Nah, ini dia nih ya. Jadi penangkapan pemanfaatan nilai ini itu menggambarkan di mana duitnya keluar sama di mana duitnya masuk gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bisnis Canvas ini tools yang cukup powerful untuk bisa gambarin bisnis Bapak Ibu dalam satu lembar ya. Dan ini bisa jadi bahan diskusi tim dalam bisnis Bapak Ibu. Pak, saya dulu tim tapi sekarang udah nggak lagi Pak, sekarang sendiri. Jadi gimana dong Pak? Ya udah buat diskusi sendiri nggak apa-apa ya. Buat ngecek udah sampai sejauh mana Bapak Ibu menjalankan bisnisnya, itu bisa Bapak Ibu manfaatkan bisnis model Canvas ini. Pak, gimana Pak? Saya penasaran nih gimana gambaran tentang bisnis model Canvas ini. Baik, ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah juga dapatin ya. Kita contoh aja nih, usaha minuman jamu herbal halal dan kekinian. Oke. Nah, dari sisi eksternal bisnis kita biasa mulai dari sisi kanan Bapak Ibu. Dari sisi yang hijau tadi ya. Sisi yang hijau tadi ya, di situ ada beberapa kotak ya. Kita lihat di situ ada 1 2 3 4, ada 4 kotak ya. 4 kotak ya. Kotak yang paling ujung itu adalah kotak customer segment atau segmen pelanggan. Biasanya kita fokus sama kotak ini dulu nih ya, sama blok ini dulu. Baru dari blok itu baru kita masuk ke kotak yang tengah. Itu apa? Proposisi nilai atau nilai yang kita proposisi kita akan sampaikan kepada pelanggan kita. Nah, Pak, coba kita mulai dulu Pak dari yang paling ujung Pak. Siap ya. Customer segment atau segmen pelanggan. Ya, Bapak Ibu, ini apa sih ya? Namanya segmen pelanggan berarti target pelanggan kita, ya, target pasar spesifik yang dilayani Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, dalam kotak ini itu Bapak Ibu diharapkan bisa menjawab pertanyaan berikut nih. Yang pertama, siapa pelanggan terpenting Bapak Ibu? Ya. Ada nggak Pak pelanggan terpenting Bapak Ibu? Ada ya. Saya tuh suka kedatangan itu loh, apa namanya? Komunitas bikers. Wah, komunitas bikers. Oh, iya. Apakah dulu Bapak targetkan mereka sebagai komunitas biker itu sebagai target? Oh, enggak Pak, enggak. Tapi emang kebetulan tempat saya itu tempat yang jadi lalu lalang atau tempat berhenti istirahat untuk para bikers. Jadi disitulah. Nah, berarti menarik nih ya. Dari bisnis model yang mungkin Bapak udah pernah buat sebelumnya yang belum menargetkan atau mempunyai segmen komunitas bikers tadi, itu mungkin Bapak bisa tambahin ya. Atau Bapak Ibu yang mungkin mau berencana untuk membuat bisnis baru gitu kan, bisa aja nih menggunakan segmen yang seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu tentukan dulu siapa pelanggan terpenting Bapak Ibu. Oke. Pak, pelanggan penting tuh berarti yang beli ya? Iya Pak, Bu. Pelanggan kalau nggak beli bukan pelanggan namanya Bapak Ibu. Ya, itu namanya nongkrong ya. Pak, ini ada nih Pak, orang Pak bolak-balik nanya terus Pak nggak beli-beli. Itu pelanggan bukan? Itu calon pelanggan Bapak Ibu. Atau mungkin juga calon pasangan juga mungkin. Nanya-nanya bukan karena mau beli produk, tapi pengen dilamar. Bener. Siapa yang belum dilamar? Mudah-mudahan segera ya. Habis Ramadan atau pas Ramadan terserahlah. Baik. Ngomong-ngomong lamaran, oke baik. Jangan Pak, jangan dilanjutin Pak lamaran mah. Oke. Untuk siapa Anda menciptakan nilai atau menciptakan bisnis Anda ini? Ya, buat siapa ya? Aduh, saya mau nyiptain bisnis buat saya sendiri. Bagaimana?
Berarti Bapak mau jualan buat diri sendiri? Enggak ya Bapak Ibu ya. Bapak mau ciptain bisnis buat pelanggan Bapak Ibu. Siapa pelanggannya? Jelas tuh. Ya. Ya. Kalau orang jualan jualan alat cukur ya, alat cukur nih kira-kira nih ya, mau jualan ke siapa ya? Alat cukur kan bukannya semua orang Pak ya, bukannya semua orang punya rambut yang tumbuh selalu gitu kan? Iya. Atau Bapak Ibu mau tapi Bapak Ibu harus spesifik di situ. Nah, ini pentingnya di sini nih, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa aja punya target semua orang ya. Tapi masalahnya Bapak Ibu ketika kita bicara semua orang tadi ya, apakah benar-benar itu semua orang itu bakal beli barang Bapak Ibu ya kan, meskipun Bapak Ibu jual sesuatu gitu ya. Nah, ini dalam blog ini Bapak Ibu diminta untuk lebih spesifik Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa lebih bisa mengendalikan banyak hal, salah satunya misalkan promosi Bapak Ibu ya. Jadi dengan tahu siapa yang bakal jadi calon pelanggan Bapak Ibu tahu ya, ini orang-orang seperti ini biasanya ngumpulnya di sini nih Pak, atau biasanya dia tuh suka nongkrong di sini, atau bacanya baca ini, atau apa namanya dia sukaannya begini, sukaannya begitu ya. Jadi dengan demikian kita bisa ngasih konten-konten yang menarik mereka ini ya, menarik mereka ini. Oke. Kemudian contohnya seperti apa sih Pak? Oke. Ya, Bapak Ibu misalkan mau jual makanan ya. Saya jual makanan apa? Nih, saya jual makanan ini, tapi saya pengen makanan ini khusus untuk orang vegetarian misalkan, ya kan? Nah, Ibu ini ceritanya udah advance lah, pengen jualan ke pasar Curug Pasar yang baru yang nggak banyak orang layanin gitu ya. Kok bisa Pak kita punya pikiran seperti itu? Iya Pak. Jadi Bapak Ibu kasih tahu aja nih, bisnis yang banyak berhasil ini adalah bisnis yang bisa nyiptain pasar sendiri Bapak Ibu. Kok bisa sih nyiptain pasar sendiri? Atau cari peluang ceruk pasar yang belum dilayani sama orang lain. 2 itu aja. Gimana Pak? Maksudnya Pak? Iya. Ya kita bicara contoh ya, kita beri contoh yang umum aja ya. Kayak Bapak Ibu kenal Tesla nggak? Oh, Tesla itu kayak band apa gitu Pak ya? Band rock apa band pop gitu ya, Tesla itu. Bukan Bapak Ibu, itu bukan band ya. Itu bukan band, itu juga bukan rumah makan, itu juga bukan nama soto Tesla tuh enak juga sih. Nah, Tesla itu adalah perusahaan otomotif Bapak Ibu. Nah, cuman dia fokus ya untuk pasar mobil listrik. Nah loh, Pak, ini gimana Pak? Kok mobil ada listriknya? Mobil pakai listrik ya? Nanti zaman kedepannya trennya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mobil listrik ya, mobil listrik. Nah ini si Tesla ini dia lihat masa depan nih, dia lihat ke depan nih. Dia lihat ke depan, apa yang dia lihat ke depan? Dia lihat sumber daya Bapak Ibu. Sumber daya itu pasti habis Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu tarikin dari bumi itu nanti pasti habis ya. Nah, kalau misalnya dia nggak habis itu apa sih? Ya, yang nggak habis itu apa sih? Ya, yang nggak habis itu ya matahari ya kan, nggak habis ya kan. Terus kemudian kita bicara polusi juga ya. Kita bicara polusi kalau pakai yang umum gitu kan, yang bersifat karbon mungkin masih ada polusinya, meskipun sekarang udah canggih teknologi sekarang ya. Tapi dengan listrik ini lebih canggih lagi dan bebas polusi ya, benar-benar bebas polusi. Bahkan kalau di Jakarta ada peraturan ganjil genap dengan mobil Tesla ini, konon kabarnya boleh lewat karena dia ini mobil yang nggak ikut aturan itu ya, nggak ikut aturan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tesla ini dia menciptakan curug pasar yang belum dilayani banyak orang nih, banyak perusahaan otomotif yang lain nih, ya. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu nih, misalkan nih Bapak Ibu ngelihat, oh ada nih
saya udah lihat tren sekarang banyak sekali orang yang peduli sama kesehatan, mereka itu nggak memakan daging misalkan, akhirnya mereka pindah jadi pecinta sayuran misalkan, jadi vegetarian. Nah mungkin Bapak Ibu ingin melayani pelanggan seperti itu. Nah ketika Bapak Ibu ingin melayani pelanggan seperti itu, berarti Bapak Ibu sudah punya segmen spesifik tuh, segmen yang nggak bisa jual sembarangan, nggak bisa jual sembarangan ya. Bapak yang tiap hari harus makan pakai sate kambing, ya ditawarin produk ibu bapak vegetarian pasti cuman disenyumin aja ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa nih Bapak Ibu nggak bisa jual ke semua orang. Oke, selanjutnya B2B atau B2C ya, business to business atau business to customer ya. Apakah produk jasa yang kita jual tadi itu kita jual lagi ke bisnis atau langsung digunakan oleh end consumer atau pengguna ya, atau konsumer akhir ya. Nah kemudian bisa juga kita menjawab pertanyaan juga, apakah itu berupa pasar yang massal, pasar ceruk, segmented, atau multi-sided platform. Apa tuh Pak multi-sided platform? Ya, jadi kalau kita bicara platform ya, ada dua sisi ya. Kayak contoh kalau Bapak Ibu tahu ada Airbnb. Airbnb apaan tuh Pak? Ya kalau kita mau menginap ya ke suatu tempat gitu ya, misalkan ke luar negeri atau ke tempat-tempat yang ya banyak mau bepergian lah ya. Nah di situ kita bisa sewa apartemen, ya sewa rumah ya dari Airbnb ini, karena Airbnb ini dia menyediakan jasa platform untuk sewa rumah atau apartemen ya, seperti hotel lah. Nah ini ide ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kalau boleh cerita, di awalnya mereka itu sempat banyak ditolakin sama investor nih. Investor banyak yang nolak dia sampai beberapa kali, sampai pada akhirnya dengan usaha sendiri dia sempat juga nih mendanai usahanya tadi itu dengan jualan sereal. Kalau di Amerika jualan sereal laku kali ya. Ya, jualan sereal. Kalau kita mah mungkin nasi uduk ya. Buat sarapan kan nasi uduk atau bubur ayam gitu ya. Nah, mereka itu sampai jualan sereal ya. Untuk bisa membiayai usahanya, dan terbukti ya dengan modalnya kurang lebih berapa saya lupa, ratusan ribu dolar ya, sampai sekarang sudah mencapai nilai kurang lebih 27 billion dolar ya. Waduh, banyak dong Pak itu. Iya banyak ya, itu duit semua. Iya itu duit semua Bapak. Ya, jadi luar biasa ya. Nah, multi-sided platform itu maksudnya apa Pak? Ya, kalau kita bicara multi-sided platform, Pak Adi kepanjangan jelasinnya nih. Iya, itu ada dua sisi. Sisi yang pertama, sisi yang minjemin sama yang minjem. Itu aja Pak, gampang. Ya. Nah, kalau gitu berarti kayak e-commerce itu sama juga dong Pak, atau toko-toko online. Ya bisa. Multi-sided ada sisi yang jual, ada sisi yang beli gitu. Kita di tengah-tengah gitu ya. Sebagai pengusaha kita di tengah-tengah seperti itu. Oke. Terkait dengan usaha tadi kita, apa tadi kita usahanya jamu ya. Oh ya, jamu ya. Masih ada yang makan jamu, minum jamu hari gini. Ada ya mungkin ya. Nih, jadi saya yakin sih kalau misalnya Bapak Ibu nggak sadar tuh suka minum jamu juga ya. Karena ini saya nggak apa-apa ya sebut merek ya. Kadang kita juga kalau masuk angin kan masih suka minum itu ya. Nah ternyata itu adalah jamu gitu ya. Jadi kadang-kadang kita sadar nggak sadar, oh nanti kita suka minum jamu juga ya. Oh iya. Nah ini contoh aja nih untuk yang target atau customer segment yang untuk usaha jamu tadi, B2C ya, ditetapkan B2C, laki-laki perempuan, generasi milenial Y dan generasi Z yang sadar akan pentingnya menjaga imunitas kesehatan, serta kelompok pengajian remaja masjid di wilayah Jabodetabek. Wah ini Pak Adi pasti gara-gara kita syariah nih ya, jadi dimasukin ini ya. Jadi targetnya aja mereka nih rencananya mau nyasar pengajian remaja masjid di wilayah Jabodetabek misalkan seperti itu. Kemudian apa yang ditawarkan? Apa yang ditawarkan? Nah ini value proposition-nya nih. Dari semua tadi yang dari
apa namanya segmen tadi itu idealnya kita kita breakdown atau kita selidiki ya, selidiki apa sih kebutuhan mereka gitu ya, apa sih yang mereka pusingin, apa sih yang mereka keluhkan ya. Ya, mereka butuh sehat satu ya, mereka butuh sehat. Terus kedua kadang minuman sehat itu rasanya kurang enak ya, apalagi kalau kita bicara jamu, baunya juga kurang sedap kalau ada yang mungkin biasa mah biasa ya. Nah, dan juga kadang kalau minuman itu kita pengen juga sekaligus mengenyangkan gitu ya misalkan. Nah, akhirnya dari situ kita dapat solusi, kita mau buat produk atau mau buat bisnis berupa minuman sehat yang rasa enak, mengenyangkan, kombinasi jamu herbal dan boba, jelly yang halal, rasa wangi bunga, menyehatkan dengan kemasan praktis, dan juga merupakan sarana membantu dan berbagi. Jadi ini ada sisi sosialnya nih ya, luar biasa. Oke, Pak, tadi itu Pak, yang value proposition itu berarti ini intinya yang ada di benak konsumen kita ya. Benar, Bapak Ibu sekalian. Ini yang kita harus ciptakan di benak konsumen Bapak Ibu sekalian ya. Dengan demikian Bapak Ibu harus menawarkan barang jasa beserta keunggulannya. Aduh Pak, barang saya nggak ada keunggulannya tapi laku keras Pak. Mau gimana Pak? Saya mah nggak usah beginian apa? Oke, itu udah alhamdulillah ya. Alhamdulillah, saya berdoain mudah-mudahan Bapak sukses selalu, nggak perlu bikin seperti ini ya. Ya, tapi itu tadi ya. Apakah iya benar begitu? Karena kan waktu berlalu ada perubahan ya. Nah, perubahan-perubahan itu yang kemudian bisa bikin bisnis Bapak Ibu jadi terpengaruh gitu ya. Mungkin sekarang Bapak Ibu bisa jualan tanpa disertai keunggulan-keunggulan, tapi dengan adanya zaman berubah ya, dengan adanya pemain lain, dengan adanya persaingan, nggak bisa, berarti harus ada yang unggul. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu kita harus pastiin bahwa kita tahu benar apa yang diinginkan sama pelanggan kita. Pak, yang ingin pelanggan saya mah beli produk saya aja selesai. Iya, bagus Pak. Kalau pengen, kalau pelanggannya itu hidup terus selalu ya nggak apa-apa. Tapi kan kadang kalanya ada juga dia ya kita nggak bicara tutup usia, kita bicara ganti selera misalkan. Dia pengen cari sesuatu yang unik, yang baru. Dan kadang-kadang mungkin bisa balik lagi ke tempat Bapak Ibu, tapi bisa juga banyak kasus nggak kembali loh. Kenapa? Karena ternyata yang di sana itu punya keunggulan lebih banyak, yang tadi ya nilainya, persepsi nilai lebih tinggi daripada Bapak Ibu sekalian. Ya, meskipun Bapak Ibu sudah berupaya untuk bisa coba menarik kembali, tapi gagal. Kenapa? Karena dia lebih murah, yang pasti ya, kemudian lebih berkualitas, lebih cepat, ya kan. Sementara Bapak Ibu nggak punya keunggulan itu, ya udah selesai Bapak Ibu, ya ketinggalan zaman. Ya. Oke, lanjut Pak. Oke, dari segi ini masih di eksternal bisnis, berarti masih kotak sebelah kanan seperti hijau ya. Ada channel, saluran, ada customer relationship atau pelanggan hubungan ya. Jadi Bapak Ibu dalam hal channel ini penting Bapak Ibu. Saya wanti-wanti, Pak, waktunya masih banyak Pak. Oh ya, siap, masih banyak waktunya. Jangan diingetin Pak, kalau waktu banyak masih banyak ya. Oke, channel saluran ini berarti saluran distribusi ya, bisa berupa saluran penjualan Bapak Ibu atau saluran delivery. Delivery itu apa sih? Saluran untuk mengirimkan barang sampai ke pelanggan, seperti itu. Jadi Bapak Ibu diharapkan bisa melihat peluang-peluang ya, sekarang sudah banyak ya terkait dengan saluran penjualan toko online. Apa mungkin ayo udah Pak, saya mau tetap penjualan langsung aja, oke, nggak ada masalah. Oke, terus bagaimana pengirimannya Pak? Ya kalau di luar negeri sih pengiriman udah pakai drone ya Bapak Ibu ya. Memang kalau di Amerika belum nih, Amazon lagi pusing, dia pengen pemerintah Amerika menyetujui pengiriman barang lewat drone. Kan dia bisnis dia kan pengen inovasi, bisa
cepat sampai ke produk yang dibeli cepat sampai ke customer ya, tanpa ada biaya yang lebih tinggi, lebih efisien. Nah, dia punya inovasi pakai drone nih. Ya, drone itu apa sih, Pak? Drone itu, Pak, yang suka terbang-terbangan itu. Kayak burung gitu. Iya, kalau di Indonesia masih dipakai buat mainan buat kamera ya. Buat kamera, buat syuting gitu, ngelihat dari atas gitu. Tapi kalau di luar negeri udah dipakai buat ngirim barang ya. Nah, Amerika tapi belum boleh nih. Takutnya soalnya masih banyak pesawat seliweran kali di sana kali. Sama ada Superman, jangan lupa. Amerika ada Superman. Ya. Takut nanti Superman kena drone. Ya. Pak, di kita bukan ada Gatot Kaca, Pak. Iya, Gatot Kaca ya. Oke, aplikasi antar online, media sosial, toko online, penjualan di tempat tertentu, misalkan di lokasi pengajian ini channelnya. Kemudian ada customer relationship, hubungan pelanggan. Jadi ini jenis hubungan yang diinginkan untuk menarik pelanggan baru, dan tidak hanya itu, tapi pelanggan datang kembali. Jadi Bapak Ibu, dalam kita berbisnis ini ya, yang kita inginkan, udah pasti Bapak Ibu inginkan juga, itu customer tuh nggak cuma beli sekali sama Bapak Ibu, tapi juga berkali-kali. Ini penting Bapak Ibu, kenapa? Karena yang bisa bikin bisnis berjalan itu ya adalah repeat order, katanya gitu ya, repeat order ya. Jadi kalau bisnis hanya mengandalkan pembeli baru terus ya emang sih kita ada 200 berapa sih 60 juta ya manusia di Indonesia mungkin bisa beli produk Bapak Ibu, tapi kan itu tadi ya, banyak hal yang mempengaruhi ya. Jadi Bapak Ibu mastiin kalau udah dibeli sekali dia balik lagi gitu loh. Nah, gimana caranya agar dia balik lagi? Nah, Bapak harus punya hubungan dengan pelanggan. Pak, saya mah nggak peduli, Pak. Orang mau datang aja ke toko saya. Terserah dia mau datang mau enggak. Oke, Bapak Ibu. Tapi nanti kalau di sebelah Bapak Ibu buka toko yang sejenis sama Bapak Ibu, kemudian dia punya customer relationship, hubungan pelanggan yang lebih baik dari Bapak Ibu jangan gigit jari kalau pelanggan Bapak Ibu pindah semua ke sana. Nggak apa-apa, Pak, rezeki mah nggak kemana. Oke, saya suka sama Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi intinya pelanggan datang kembali. Ya. Berapa banyak sih kita yang kehilangan pelanggan? Berapa banyak juga kita yang punya kesulitan untuk bikin pelanggan balik lagi datang ke kita. Nah, upaya-upaya untuk balik lagi datang ke kita itu yang dinamakan dengan hubungan pelanggan Bapak Ibu. Ya, contohnya apa sih, Pak? Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu sendiri deh mau beli barang nih, ya. Kadang yang bisa bikin Ibu Bapak beli lagi apa? Sederhananya apa? Apa tuh Bapak Ibu? Coba diskon ya, salah satu diskon, benar. Diskon. Ya, Pak, saya suka beli barang ini, Pak. Nah, saya beli barang ini, saya bisa beli lebih banyak, Pak, kalau misalnya dia diskon. Nah, itu satu. Beli barang lagi plus nambah belinya. Nah, itu udah luar biasa. Jadi Bapak Ibu bisa punya hubungan customer, caranya dengan bikin dia balik lagi ke Bapak Ibu sama belinya nambah. Nah, itu mantep. Mantep tuh. Ya. Nah, bagaimana cara mempertahankan pelanggan? Nah, ini biasanya pelanggan itu pengen didengar ya Bapak Ibu ya, pengen didengar, sehingga Bapak Ibu harus buka peluang untuk support atau dukung pertanyaan, atau mungkin ada layanan prajual ya, purna jual ya, sudah after sales service lah istilahnya seperti itu ya, atau ada support desk yang bisa menghubungi Bapak Ibu. Nah, kalau kita biasa lihat nih ke internet, misalnya kita mau beli sesuatu software atau apapun itu ya, atau kita mau beli produk lah di dalam website itu, biasanya ada support desk ya, ada customer service, ada support desk. Ini dia bisa bantu tuh, dia muncul. Nah, ketika dia muncul, dia lagi dalam proses pengen dapetin pelanggan baru. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah berada di dalam lingkup atau jadi pelanggannya dia, gitu, karena kita udah beli produknya dia. Nah, support desk ini tetap harus jalan juga nih. Buat apa? Buat mengatasi mungkin kalau ada permasalahan-permasalahan yang dialamin sama pelanggan kita, misalkan itu. Nah, jadi Bapak Ibu, gimana cara bikin customer relationship itu? Sederhananya bikin support desk ini. Apa sih istilahnya support desk ya? Isinya adalah bikin
customer service lah, after sales service lah. Jadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi. Nah, gimana caranya kalau Bapak Ibu nggak bisa dihubungin? Ya pelanggan kabur Bapak Ibu. Saya udah beli barang nih, udah gitu saya nggak bisa pakainya. Udah gitu saya hubungin perusahaannya, saya hubungin salesnya, saya hubungin siapa-siapanya, nggak bisa. Udah, kira-kira Bapak Ibu, itu orang bakal beli lagi nggak ke tempat Bapak Ibu? Ya kalau masih beli juga ya berarti dia luar biasa hubungannya sama Bapak Ibu ya. Mungkin saudara atau dekat banget deh gitu ya. Tapi biasanya enggak ya, biasanya enggak. Nah, kalau begitu berarti kita butuh support dong Pak, butuh orang untuk selalu standby. Iya, kalau misalnya UKM ya mungkin bisa kita juga. Tapi nanti kalau udah mulai besar ya, itu juga bisa kita hire orang. Tapi kadang semuanya bisa dipermudah dengan teknologi. Bagaimana Pak caranya? Mudah dengan teknologi. Ya pakai ada chatbot, ada frequently asked question. Ya jadi Bapak atau itu tadi chatbot atau otomatis mesin ya yang jawab itu juga sekarang udah zamannya lah, udah zamannya begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan itu ya. Jadi dia udah punya, bahkan udah ada yang dia itu saking canggihnya dia masukkan ada AI-nya atau artificial intelligence-nya ya, mesin yang bisa berpikir sendiri begitu ya, sehingga dia bisa tahu nih Bapak Ibu nanya ini jawabannya apa ya, kalau nanya ini nanti jawabannya apa, terus bisa dapat solusi. Nah kalau misalnya mentok nanti disuruh tunggu, kemudian tunggu nanti si mesinnya tadi hubungin orang manusia, baru manusia jawab. Tapi sementara mesin yang bisa jawab, mesin dulu yang jawab begitu. Jadi sekarang zamannya udah seperti itu Bapak Ibu ya. Nah Pak, ada yang lain nggak Pak? Ya bisa jadi untuk bisa selain tadi ya support desk tadi, bisa jadi pelanggan ini dijalin hubungannya tadi dengan membentuk komunitas sendiri atau kita yang bikin komunitasnya ya. Mungkin kita kenal ya bapak-bapak berbadan besar yang pakaiannya mentereng sekali, yang naik motor besar ya, moge ya, itu Harley Davidson ya. Davidson tuh pakai P apa pakai F ya Pak ya? Sama kayaknya. Davidson sama. Harley Davidson itu apa sih Pak? Oh itu motor Pak, mantep Pak, itu motor ya. Nah maksudnya bukan motornya yang mantep, komunitasnya yang mantep tuh Pak. Komunitasnya mantep ya Bapak Ibu. Jadi dia punya komunitas sendiri, suka touring ya Bapak Ibu, nggak cuman lihat di luar negeri, di dalam negeri juga banyak ya. Dan sebenarnya nggak cuman Harley Davidson aja, komunitas bikers motor-motor lain juga ada nih yang seperti ini ya. Jadi ada pelanggan untuk komunitas sendiri. Oke. Nah ini jadi dalam hal hubungan pelanggan ini, peran sosial media, aplikasi online, ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus melek nih sama yang berbau-bau online nih, terutama sosmed ya Bapak Ibu. Oke Pak, diingetin lagi, waktunya masih lama. Oke, siap. Masih lama waktunya. Oke. Ya, kalau dari tadi ini kita bicara sisi eksternal ya. Sisi eksternal yang ada 4 tadi ya. Ada customer segment, ada value proposition, ada channel, ada customer relationship ya. Nah, cuman ini ujungnya kemana sih? Ujungnya ke revenue Bapak Ibu. Revenue stream, aliran pendapatan. Jadi dari semua itu kan kita dapat pendapatan dari customer kita ya. Oleh sebab itu kita buat di dalam kotak yang bawah tadi ya, kita capture nilainya tadi, kita tangkap nilainya tadi ya, dengan menjelaskan secara jelas bisnis kita ya, siapa yang membayar dan bagaimana. Jadi apa sumber utama pendapatan ya, terus kemudian apakah pembayarannya sekali atau berlangganan, recurring ya. Pak, maksudnya gimana Pak? Ya ada orang jualan kaos kaki ya. Kaos kaki Bapak Ibu kalau jual kaos kaki, emang ada langganan Pak? Ada Bapak Ibu. Di luar negeri udah ada tuh websitenya. Saya lupa, ntar saya share deh. Ada orang jualan kaos kaki, langganan Bapak Ibu. Kok bisa langganan? Iya. Ya, mungkin itu tadi ya. Karena dengan kita berlangganan itu, kita punya peluang untuk jual lebih banyak dan mempertahankan customer
mempertahankan customer gitu ya. Jadi artinya dengan kita berlangganan kan otomatis dia beli lagi. Berlangganan namanya berlangganan kan bulanan gitu. Kita udah bayar bulanan dipakai jasa kita, apalagi kalau bayar langganannya setahun gitu kan. Nah itu jadi bisnis-bisnis yang punya model aliran pendapatan berlangganan ini menarik nih Bapak Ibu. Menarik kenapa? Karena itu tadi selain bisa punya peluang pendapatan yang besar ya, itu juga ini juga apa namanya? Tentunya bisa membuat Bapak Ibu bisnisnya lebih bisa bertumbuh lebih cepat ya dibandingkan dengan pembayaran one time, tapi nggak selamanya juga ya. Karena kalau pembayaran one time transaction tapi juga huge atau besar ya sama aja gitu kan. Nah, pembayarannya bisa berupa apa nih bentuknya? Bisa berupa penjualan ya barang aset ya barang, perpindahan kepemilikan ya. Saya jual mobil awalnya dari toko jadi milik si pembeli kan, seperti itu. Kemudian bisa ada komisi ya kalau kita bicara komisi berarti komisi bisa juga Pak, kalau broker termasuk nggak Pak? Iya, itu usaha juga, usaha komisi broker bisa ada, atau usage fee pemakaian ya, seberapa kita pakai, gitu kan bisa diukur dari pemakaian kita, ya kan. Kemudian ada subscription atau langganan, kemudian ada lisensi atau sewa. Jadi banyak bentuknya. Nah, kalau yang tadi jamu apa nih Pak? Ya penjualan produk one time transaction, ya bisa penjualan produk per paket ya, penetapan harga berdasarkan varian karena mungkin ada banyak varian, pembayarannya tunai dan non tunai. Oke. Lanjut. Nah, ini dari sisi internal bisnis Bapak Ibu. Internal bisnis berarti sebelah kiri ya Bapak Ibu ya. Kita bicara internal bisnis ini ada key activities, ada key resources, ada key partner. Bapak Ibu, penting Bapak Ibu kita bicara aktivitas utama Bapak Ibu apa di dalam bisnis gitu ya. Nah, biasanya di sini aktivitasnya kalau kita memproduksi sesuatu berarti ada aktivitas produksi ya. Ya, bikin jahit misalkan atau bikin pakaian gitu ya. Pasti ada aktivitas produksinya, bikin makanan produksinya. Ada aktivitas produksinya. Kemudian ada tentunya ada pemasaran dan kemudian ada pemeliharaan. Ini penting Bapak Ibu. Nah, kemudian contohnya apa nih? Ya ini ada satu contoh ya. Jadi kalau bicara pemasaran nih ya ada satu bisnis teman gitu ya. Dia punya bisnis ini, dia punya target pemasaran, dia punya jadwal posting konten Bapak Ibu. Jadi bayangin Bapak Ibu, kalau kita biasa konten itu posting konten ya, konten itu berarti kan kita memposting sesuatu di IG mungkin atau di FB ya, Facebook atau mungkin di apa namanya di WA misalkan ya, kita punya konten-konten menarik buat jualan. Nah sebenarnya biasanya kita kapan ketemunya gitu, tapi ini dibuat jadwal Bapak Ibu, dibuat jadwal. Jadi dia postingnya itu rutin artinya dia postingnya itu sebulan 2 kali atau sebulan 3 kali gitu ya. Dan itu dia rutinkan seperti itu. Begitu juga sama dengan materi games, promosi dia juga punya program pemasaran atau promosi ya, harga di waktu-waktu tertentu. Dia juga punya ada timeline-nya, ibaratnya ada jadwalnya. Jadi ini penting juga nih Bapak Ibu ya dalam hal pemasaran. Oke. Kemudian key resources ya. Jadi Pak yang tadi itu sebelah kiri berarti Pak ya. Iya, jadi sebelah kiri itu kita bicara yang warna merah ya Bapak Ibu ya, yang sisi internal bisnis. Nah, itu key resources ya. Itu sumber daya yang diperlukan untuk penciptaan nilai bagi pelanggan kita. Apa tuh Pak? Ya, sumber daya apa aja nih yang dibutuhin buat bisnis kita? Ya, dari mulai orangnya, kemudian apa alat-alatnya, barangnya, produksinya, kemudian kalau perlu ada intelektualnya, kita butuh nggak tuh apa namanya haki paten ya seperti itu ya. Jadi kita pengen kita udah dilindungi gitu ya, resepnya dilindungi ya seperti itulah. Kemudian dari sini kita juga harus bisa menjawab pertanyaan apakah itu tadi misalkan aset fisik ya itu dimiliki atau disewa dari orang lain. Terus kemudian sumber apa ya juga yang mungkin dibutuhkan terkait dengan saluran atau aliran pendapatan Anda. Jadi tentunya Bapak Ibu ketika bicara saluran tadi channel ya, channel itu mungkin butuh
butuh apa namanya, butuh terkoneksi dengan internet, berarti kan harus ada resources ya berupa WiFi, atau mungkin kita mau mau apa bikin website gitu ya untuk bisa terhubung dengan pelanggan kita. Nah, berarti kita butuh mungkin ada yang lebih canggih lagi, mungkin kita butuh server sendiri seperti itu. Jadi sumber daya apa aja ya. Nah, selain itu juga finansial Bapak Ibu. Jadi finansial ini termasuk bagian dari key resources kita. Jadi contohnya ini tabungan pribadi, peralatan, SDM, dan lain-lain. Dan yang ketiga, key partner, mitra utama. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan mitranya siapa nih ya. Mitranya ini mitra yang seperti apa nih? Mitra yang kalau nggak ada dia bisnis goyang, bisnis goyang. Bapak Adi dari tadi istilah goyang terus, kenapa sih Pak? Ya, bisnisnya goyang ya, istilahnya punya kesulitan lah dalam menjalankan bisnis begitu ya. Nah, berarti kita harus cari tahu nih mitra-mitra kita nih. Kita catat mitra kita ya. Siapa sih Pak yang nggak catat mitranya Pak? Iya, benar. Tapi kita harus pikirkan lagi ke depan, kira-kira siapa lagi yang bisa jadi mitra kita, ya kan, agar bisnis kita bisa lebih bagus daripada yang sekarang ini. Contohnya apa? Influencer ya. Bapak Ibu sadar nggak sih? Udah banyak nih influencer yang sekarang dipakai untuk menjual produk daripada UKM ya. Jadi Bapak Ibu bisa jadi nih menggunakan influencer itu ya kan. Misalkan nih tiba-tiba Bapak Ibu punya kenalan dekat sama Atta Halilintar misalkan ya kan bisa aja Bu ya. Pertanyaannya Bapak Ibu nih punya siapa nih yang bisa jadi influencer. Nah, bisa Bapak Ibu bisa manfaatkan nanti nih buat promosi Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya nih, ini kalau sesinya interaktif enak nih, saya bisa tanya satu-satu nih. Siapa yang dekat sama siapa, artis siapa gitu kan. Nah, karena situasinya belum memungkinkan, lain waktu ya Bapak Ibu ya. Tapi yang pasti menarik nih Bapak Ibu untuk mencari influencer. Wah, Pak, saya dekat Pak sama presiden, Pak. Aduh, presiden ya. Oh, boleh Pak, tapi mau nggak dia jadi influencer ya? Seperti itu kan, misalkan gitu. Tapi kan nggak usah yang tinggi-tinggi, yang umum-umum aja yang orang udah kenal. Misalnya di daerah lingkup daerah kita yang di apa, nggak usah jauh-jauh lah Pak, di kampung saya aja Pak itu udah ada influencer tuh Pak ya, misalkan bisa pakai itu ya. Oke. Lanjut. Nah, dari sisi ini itu kita kemudian masuk ke satu kotak di bawahnya ya. Jadi kotak-kotak yang dari merah tadi, kalau kita lihat sebelah kiri tadi, itu kita di bawah itu ada satu kotak namanya cost structure. Jadi cost structure ini terkait biaya yang paling penting buat bisnis ya. Ini bisa biaya tetap, bisa biaya variabel ya. Nah, ini biaya-biayanya seperti apa ya. Nah, ini biayanya di breakdown ya. Oke. Ya, Mas Adi. Ya. Mengingatkan Mas Adi, waktunya mungkin kita akan dipotong karena sudah waktunya sesi tanya jawab. Nanti mungkin materi akan kita bagikan ke peserta dan nanti kan kita akan ada sesi konsultasi ya. Jadi mungkin sekarang kita habisin materi yang cost structure. Setelah itu mungkin kita akan ke tanya jawab ya. Oke, silakan. Baik. Ya Mas Adi ya, sampai materi cost structure ya. Oke, Mbak, izin Mbak. Iya. Ini kan kita ada pendampingan juga kan Mbak ya? Iya. Jadi nanti mungkin di sesi pendampingan saya mau coba share melalui WhatsApp kali ya. Jadi sebenarnya kan materinya itu materi yang cukup panjang nih karena kan kita belum sampai ke angkanya nih. Tapi nanti coba saya percepat ya. Saya kira-kira dikasih waktu berapa menit lagi nih, Mbak? Sebenarnya udah selesai sih Mas waktu pemaparannya. Oh, udah ya. Oke, saya kalau gitu saya minta 10 menit boleh ya? Sedikit ya, gambaran aja. Oke. Yang dalam angkanya, BMC dalam angka, karena kita masih ada waktu pendampingan atau konsultasi 1 minggu, nanti bisa kita di sana ya. Oh, baik. Oke, baik. Oke, teman-teman, tadi seperti yang disebutkan sama moderator bahwa materi kita ini sebenarnya cukup panjang ya, karena kita ada keleluasaan dalam menentukan harganya. Oke, ya terima kasih. Berarti harga tetap kita pegang. Ibu nggak kedengeran?
harga bisa kita tetap pegang gitu kan, Halo. berapapun Oh, sesuai gimana Bu? ya harga bisa tetap kita pegang sesuai dengan kemampuan kliennya, dan terkadang juga kan jarak juga, kenyamanan. Nah, mungkin hal itu juga kan mempengaruhi seperti yang tadi Iya, Pak Adi ceritakan juga kan. iya, Jelaskan benar. gitu. Iya. Iya, Makasih Pak. sama-sama Ibu. Baik, Mbak Yuli. Ada pertanyaan dari Mbak Fitria ini. Saya langsung aja. Silakan pada Mas Adi. Kenapa? Ya, pandemi ini banyak yang berubah. Ya, dulu waktu pernah belajar di kuliah 4 tahun yang lalu modelnya masih sama. Kira-kira sekarang ini pandemi datang, faktor apa lagi yang bisa jadi pertimbangan Pak Adi agar bisa bertahan? Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara bisnis model yang tadi kita bilang ada 9 blocks itu, jadi sekarang tuh yang lagi ngetren itu kita istilahnya ngehack atau kita istilahnya ngasih inovasi ya pada kotak-kotak tadi. Nah, inovasi apa yang bisa kita kasih kotak-kotak tadi? Nah, itu yang jadi bikin bisnis kita bertahan. Karena kalau kita bicara misalkan fitur yang berubah gitu ya, atau kita mau bikin variasi produk yang beda, fitur berubah gitu ya. Kalau cuma dari segi produknya aja, itu sudah banyak yang lakukan Bapak Ibu. Apalagi terkait harga gitu. Kita cuma main harga aja itu biasanya umumnya nggak bertahan lama. Tapi kalau untuk bertahan lama, kita harus lihat inovasi dari masing-masing kotak-kotak tadi Bapak Ibu, seperti itu. Jadi ini ada di sesi business model innovation yang mudah-mudahan bisa kita bahas juga di sesi berikutnya. Terima kasih. Ya oke. Terima kasih Mas Adi. Ini di sini masih banyak banget yang bertanya. Di sini ada Waalaikumsalam. Bapak M. Syaiful sudah tunjuk tangan dari tadi. Dipersilakan Pak. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya spesifik ke Pak Adi mungkin Pak. Jadi Pak Adi kaitannya dengan bisnis model generation tadi, saya sudah pernah beli bukunya kebetulan dan alhamdulillah agak sulit memahaminya Pak, gitu kan. Nah saya pikir mungkin supaya lebih konkret karena kita sifatnya adalah pelatihan, akan lebih baik polanya kalau mungkin kita diberikan proyek Pak dari seluruh peserta ini masing-masing untuk bikin bisnis model kanvasnya, menyesuaikan itu tadi yang sudah Pak Adi sampaikan, sehingga nanti Pak Adi mungkin bisa lihat karena case dari masing-masing usaha kan belum tentu sama Pak. Jadi mungkin bisa disupervisi nanti dari persyaratan. Nah, tapi mau yang manapun yang kita kemudian ambil, yang pernah saya dengar dari Aturan pelatihan karena kita masih ada 2 hari ke depan ya untuk kelas keuangan dasar syariah. Jadi yang pertama itu tolong join ke aplikasi tepat waktu. Yang kedua, masuk ke Zoom menggunakan nama saat mendaftar. Jadi misalnya nama saya saat mendaftar itu Yuli Dwi. Nah, masuk harus dengan nama Yuli Dwi dan dengan format MKDS strip Yuli Dwi. Nah, seperti yang sudah teman-teman lakukan. Jadi ini sebenarnya masih ada beberapa yang belum sesuai format tadi ya. Tapi karena ini masih awal jadi masih kita admit. Tapi untuk 2 hari ke depan yang tidak